Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul makalah Pengertian Dasar Hukum, Cakupan, Metode Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah. Di kelompok 1 ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Feni Indriani dan saya Bella Melania Darista dan kemudian Miftahul Gosiah. Dan di kelompok kami ini akan membahas mengenai yang pertama pengertian pengadilan dan peradilan, yang kedua pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yang ketiga dasar hukum, cakupan, dan metode pengadilan agama di Indonesia, yang terakhir gambaran umum tentang mahkamah syariah. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengadilan dan peradilan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, kata pengadilan itu tuh berasal dari adil yang mana tidak berat sebelah dan tidak memihak. Nah, pengadilan itu badan atau instansi resmi yang melakukan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kemudian, peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau menemukan hukum in concentro, yang artinya jadi hakim itu menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus. Jadi untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara yang ditetapkan oleh hukum formal. Untuk selanjutnya yaitu pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nah, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, peradilan agama itu mempunyai fungsi dan peran dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berperkara pada pengadilan di Indonesia mengenai perkara tertentu antara orang-orang Islam. Nah, pada pasal 24A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengatur tentang kekuasaan kehakiman dengan menyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung yang susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum itu diatur dengan undang-undangnya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, jadi peradilan agama itu tidak dapat melaksanakan fungsi peradilan secara sempurna. Jadi peradilan agama itu mempunyai kewenangan dalam kekuasaan kehakiman, namun dalam prakteknya setiap putusan pengadilan agama itu harus dimintakan pengukuhan ke pengadilan negeri. Jadi putusan pengadilan agama yang telah mempunyai hukum tetap itu harus meminta pengukuhan eksekusi dari pengadilan negeri. Jadi pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak mempunyai perangkat jurusita. Nah, pengadilan agama itu sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan peradilan yang lain. Makanya, untuk hal-hal yang mengurangi kedudukan peradilan agama oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama itu dihapus, seperti pengukuhan putusan peradilan agama oleh pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat 1 huruf D yang berbunyi, ketentuan yang dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 1 dan tambahan Lembaga Negara Nomor 3900 itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, untuk dasar hukum, cakupan, dan metode pengadilan agama di Indonesia, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pengadilan agama di Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai asal hukum atau permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa dan bangsa, dan sebagainya. Menunjukkan hukum terdahulu sebagai sumber berlakunya. Sebagai sumber mengenal hukum, misalnya undang-undang, dokumen, dan sebagainya, sebagai sumber terjadinya hukum yang menimbulkan hukum. Selanjutnya, materi tentang hukum material peradilan agama. Menurut Royhan A. Rashid,
peradilan agama merupakan peradilan Islam di Indonesia. Hal tersebut didasari atas jenis-jenis perkara yang ditangani oleh peradilan agama dan diatur dalam ketentuan agama Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah hukum formel peradilan agama. Sumber hukum formel terdiri dari sumber hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum agama, hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Keberadaan hukum formil tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama diajukannya suatu perkara di pengadilan adalah tegaknya hukum material. Sedangkan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cakupan, yaitu cakupan di pengadilan agama di Indonesia. Menurut Cik Hasan Bisri bahwa cakupan studi peradilan agama di Indonesia ada 7 macam, yaitu yang pertama, kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain dan dari pihak luar. Yang kedua yaitu pengadilan dalam lingkungan peradilan agama meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam organisasi pengadilan. Yang ketiga yaitu prosedur berperkara di pengadilan yang mencakup jenis perkara hukum, prosedural, dan produk-produknya. Yang keempat yaitu perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perwakafan, dan sedekah. Ini sifatnya bervariasi, menyebar dan berbagai peradilan. Selanjutnya, yang kelima adalah orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara atau para pencari keadilan. Yang keenam adalah hukum Islam sebagai hukum substansi yang dijadikan sebagai rujukan. Dan yang ketujuh terakhir adalah penegak hukum dan keadilan. Yang ketiga yaitu metode pengadilan, di mana tahapan proses perkara itu sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure, dan juga pendaftaran perkara dengan tahapan penanganan perkara di persidangan itu melalui pihak berperkara datang langsung ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan. Kemudian perkara yang sudah didaftar di pengadilan agama oleh penggugat maupun pemohon tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat maupun pemohon dilakukan sekurang-kurangnya selama 3 hari sebelum sidang itu sudah sampai kepada pihak yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat maupun pemohon yang terdapat di dalam surat gugatan. Kemudian, jika pada saat dipanggil para pihak itu tidak ada di wilayahnya atau di tempat tinggalnya, maka panggilan tersebut akan disampaikan kepada kepala desa ataupun lurah yang berada di wilayahnya tersebut. Tetapi jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan agama, segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia dan tinggal menunggu antrian persidangan. Sebagai halnya pada perkara perceraian, seperti cerai gugat maupun cerai talak, di situ hakim diwajibkan agar bisa mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Dan hal ini diatur dalam pasal 56 ayat 2, ayat 65, ayat 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak telah sampai di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi perma nomor 1 tahun 2008. Kedua belah pihak tersebut bebas untuk menentukan hakim mediator yang disediakan di pengadilan agama tanpa dipungut biaya sama sekali. Dan apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, maka perkaranya dicabut atau ditarik oleh penggugat maupun pemohon dan perkara tersebut telah selesai. Tetapi beda halnya dalam perkara perdata pada umumnya. Setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim itu diwajibkan mengusahakan agar kedua belah pihak itu bisa berdamai. Ini diatur dalam pasal 154 RBG, dan jika tidak damai, maka dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak bebas untuk menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya sama sekali, kecuali jika para pihak ini membawa hakim mediator dari pihak luar yang sudah mempunyai sertifikat, maka seluruh tanggung biaya akan ditanggung oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan pada umumnya. Dan apabila terjadi perdamaian, maka akan dibuatkan akta perdamaian. Tetapi jika tidak terjadi perdamaian antara kedua belah pihak,
baik itu perkara perceraian maupun perkara perdata pada umumnya, maka proses pemeriksaan perkara akan terus dilangsungkan. Metode peradilan di sini ada 8. Yang pertama yaitu pembacaan surat gugatan dari penggugat, yang kedua jawaban tergugat, yang ketiga replik dari penggugat, yang keempat adalah duplik tergugat, yang kelima pembuktian, yang keenam adalah kesimpulan para pihak, yang ketujuh musyawarah majelis hakim, dan yang terakhir adalah putusan hakim. Poinnya selanjutnya yaitu gambaran umum tentang mahkamah syariah, di mana mahkamah syariah ini merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya ini meliputi wilayah kabupaten atau kota. Di sini mahkamah syariah ini mempunyai 3 kewenangan, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara baik itu dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata maupun hukum pidana yang didasarkan dalam syariat Islam dan akan diatur dalam konon. Konon dalam hal ini itu berarti undang-undang. Sebagai salah satu kekhususan yang diberikan negara kepada Provinsi Aceh, di mana memperoleh hak dan peluang untuk membentuk mahkamah syariah sebagai peradilan syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya pada pasal 128 ayat 2 yang menyebutkan bahwa mahkamah syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah syariah ini terdiri dari mahkamah syariah provinsi dan juga mahkamah syariah tingkat kabupaten dan kota, di mana kekuasaan dan kewenangan mahkamah syariah dan mahkamah syariah provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan peradilan agama dan peradilan tinggi agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syariat Islam yang ditetapkan dalam konon. Mahkamah syariah sendiri ini memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang peradilan agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian wewenang peradilan umum. Di sini mahkamah syariah mempunyai 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah syariah juga berwenang mengadili dan memutuskan perkara-perkara jarimah atau tindak pidana seperti penyebaran aliran sesat dalam bidang akidah, tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i dalam bidang ibadah, dan tidak berbusana islami termasuk dalam bidang syiar Islam, dan masih banyak yang lainnya. Dan juga mahkamah syariah ini dipercayakan untuk mengadili perkara-perkara dalam tindak pidana dan pengelolaan zakat, sebagaimana diatur dalam Konon Nomor 7 Tahun 2004. Tindak pidana yang dimaksud meliputi tidak membayar zakat yang telah jatuh tempo, membuat surat palsu dan memalsukan surat baitul mal, serta menyelewengkan pengelolaan zakat. Adapun hukum material dalam bidang muamalah atau perdata pada umumnya yang telah ditetapkan pula menjadi wewenang mahkamah syariah sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.